Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Arifin akan menjawab tugas UTS dari Bapak Febra Hardiansyah itu tentang mata kuliah agrohidrologi. Baiklah, saya akan membacakan soalnya. Oke. Soal ini saya jawab semampu saya. Mohon maaf kalau seandainya tidak sesuai dengan jawaban yang seharusnya karena ini merupakan kemampuan pengamatan saya selama saya belajar di agrohidrologi ya. Nah, yang pertama itu dasar agrohidrologi. Nah, pertama-tama kita akan bahas definisi agrohidrologi dulu, yaitu agrohidrologi adalah cabang ilmu yang mempelajari uh, fenomena air yang ada di yang ada di bumi ini, baik itu air di permukaan, atmosfer ataupun di bawah permukaan tanah. Begitu kira-kira definisi dari agrohidrologi ya. Nah, dasar agrohidrologi itu ada 4, yaitu infiltrasi, evaporasi, persifivasi, dan lapisan permukaan dan bawah tanah. Begitu ya. Itu konsep dari agrohidrologi. Nah, yang berikutnya hujan. Definisi hujan itu adalah air yang turun dari langit. Air yang turun dari langit itu berasal dari penguapan atau evaporasi dari laut ataupun sungai-sungai, danau yang ada di permukaan bumi kita ini, sehingga setelah air itu menguap, dia itu akan berubah menjadi awan dan berpindah tempat dikarenakan oleh angin, lalu turun di sekitar kita. Itulah yang dinamakan dengan hujan menurut saya. Ya. Yang analisa data hujan. Nah, ini praktek yang sedang saya jalankan pada saat ini, itu analisa data hujan. Nah, jadi apa sih tujuannya menganalisa data hujan? Nah, tujuannya itu agar kita mengetahui hujan yang turun deras atau tidaknya itu hujan gitu loh. Jadi kita dapat mengukurnya dari alat yang telah disediakan oleh kampus gitu. Pengertian, ya kita lanjut ke soal kedua, yaitu pengertian dan pentingnya infiltrasi. Nah, kita bahas pengertiannya dulu. Pengertian infiltrasi adalah proses masuknya air ke dalam tanah. Ya, itu melalui pori-pori tanah atau rongga-rongga tanah sehingga air itu masuk ke dalam tanah. Itulah pengertian dari infiltrasi, itu proses masuknya air ke dalam tanah gitu ya. Dan pentingnya infiltrasi ini sangat penting menurut saya, yaitu pertama untuk tanaman sebagai pelarut unsur hara gitu kan, sebagai pelarut unsur hara bagi tanaman. Yang kedua untuk menyediakan air untuk sungai-sungai yang ada di Batangkuan, maksudnya sungai-sungai yang ada, danau-danau yang ada, serta sumur-sumur yang ada. Jadi kalau tidak adanya infiltrasi itu bukan tidak menutup kemungkinan sungai ataupun air sungai itu bisa mengalami kekeringan gitu ya. Nah, itulah sangat pentingnya infiltrasi tersebut. Proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi infiltrasi. Proses infiltrasi itu ya begini. Proses infiltrasi itu turun hujan ke permukaan bumi sehingga air itu mengalir di permukaan bumi dan diserap oleh tanah gitulah. Itu bukan sembarang tanah yang bisa mengalami infiltrasi yang sangat bagus ataupun banyak gitu kan. Ada jenis-jenis tanah tertentu yang tidak bisa melakukan infiltrasi maksimal gitulah. Dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi infiltrasi. Nah, setelah yang saya sebutkan tadi itu tergantung tanahnya. Yang pertama tekstur tanahnya. Kalau tanahnya berongga itu mengartikan infiltrasi itu bisa berjalan dengan baik di tanah tersebut. Jadi kalau tanahnya tidak berongga ataupun bukan tidak berongga ya, tapi kalau tanahnya itu
kurang rongganya, itu infiltrasi tidak terlalu baik di tanah tersebut. Dan juga yang mempengaruhi infiltrasi itu tanaman ya. Jadi kalau seandainya tanaman itu maksudnya sebuah tanah itu ada tanaman, jadi tanaman itu akan menopang air yang jatuh tersebut sehingga air yang jatuh tersebut tidak langsung mengalir gitu. Jadi air itu bisa langsung masuk ke dalam tanah oleh akar-akar tanaman serta batang tanaman gitu. Jadi uh, infiltrasi itu juga mengurangi erosi ya. Kalau seandainya tidak ada infiltrasi, itu erosi akan sangat cepat gitu. Pengikisan tanah itu sangat cepat. Nah, cara meningkatkan kapasitas infiltrasi dan cara penetapan kapasitas infiltrasi. Nah, jadi cara peningkatan infiltrasi itu yang pertama kita tidak boleh menyimin atau mensemen atau membeton tanah-tanah yang hamparan luas sehingga tetap terjadi infiltrasi atau penyerapan air oleh tanah gitu. Dan juga kita harus menanam tanaman-tanaman untuk mencegah terjadinya erosi sehingga air hujan yang turun itu bisa langsung diserap oleh tanah begitu ya. Kapasitas infiltrasi untuk penetapan kapasitas infiltrasi itu harus kita jaga gitu loh. Jangan sampai ada tanah-tanah yang luas dibiarkan begitu saja atau tidak ditanami sehingga air yang turun itu langsung mengalir begitu saja sehingga mengakibatkan erosi gitu loh, pengikisan tanah. Baiklah, langsung ke pertanyaan kelima, aliran permukaan. Nah, aliran permukaan ini yaitu adalah aliran yang ada di permukaan seperti maksudnya Sungai Kuantan dan juga tanggul gitu kan, dan juga bendungan serta lain sebagainya. Nah, aliran permukaan ini sangat penting bagi kehidupan kita. Yang pertama itu saya contohkan aliran permukaan, contohnya itu tanggul gitu kan. Tanggul itu sangat penting bagi petani dan juga peternak ikan gitu loh, perikanan. Kalau seandainya tanggul itu tidak baik, itu akan mengancam keselamatan dari petani ataupun perikanan tersebut. Baiklah, langsung ke pertanyaan ke-6, analisa aliran sungai. Nah, saya pernah ini tugas dari Bapak Febra 2 minggu yang lalu kalau tidak salah ya, itu tentang menganalisa aliran sungai. Yaitu saya sudah melakukan analisa aliran sungai, yaitu pada Sungai Batang Kuantan kita ini, tepatnya di Desa Pulau Kumpai gitu kan. Ya, yang saya dapat di situ sungai kita ini alhamdulillah tidak seperti yang dulu lagi. Maksud saya seperti yang dulu, seperti yang mana? Seperti tahun 2016, 2015 ataupun 2014 gitu. Kenapa? Pada 2014 sampai 2016 tersebut, waktu dulu itu banyak sekali peti-peti yang berada di Sungai Batang Kuantan kita ini sehingga mengakibatkan pencemaran yang begitu besar-besaran di Batang Kuantan kita ini. Jadi sekarang alhamdulillah tidak terjadi itu lagi dikarenakan kedisiplinan masyarakat Batang Kuantan ini dan juga kerjasamanya bersama pihak kepolisian begitu ya kira-kira. Untuk pencemaran yang ada di Batang Kuantan kita ini, yang saya dapati ada 2 pencemaran yang saya lihat ya. Yang pertama itu masyarakat masih ada budaya pembuangan sampah ke dalam sungai gitu. Dan yang kedua juga masyarakat masih membuang air besarnya ke sungai gitulah. Itu pencemaran yang saya dapati di saat pengamatan itu. Yang ketujuh, air bawah tanah. Air bawah tanah ini sangat penting ya. Yang pertama itu untuk menyediakan air pada sumur-sumur, sungai dan juga danau gitu kan. Nah, air bawah tanah ini
berasal dari air yang mengalami infiltrasi gitu loh, air hujan yang mengalami infiltrasi sehingga terjadi menyerap ke bawah tanah, sehingga ada semacam sungai di bawah tanah itu untuk mengalirkannya lagi ke satu tempat yang lebih rendah ataupun ke laut ataupun ke sungai-sungai yang lain. Nah, air bawah tanah ini yang dimanfaatkan oleh sumur bor yang kita bahas kemarin itu kan. Nah, air ini sangat bagus manfaatnya gitu loh. Seperti pembuatan sumur bor sehingga menghemat tenaga ataupun tidak menggunakan tenaga manusia ataupun mesin untuk mengalirkannya lagi, karena sudah mengalami tekanan dari bawahnya sehingga air itu dengan mudah mengalir ke atasnya seperti yang ada di Bena itu di Bena ya. Nah, mungkin demikian jawaban UTS saya kali ini. Mohon maaf atas kesalahannya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.